Pemirsa, di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharapkan dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari yang fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat umum juga disebut dapat hadir di open house di Istana Merdeka. Ya, sementara ada momen yang tidak terduga pemirsa yang mencuri perhatian saat menggelar geria atau open house di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto nampak ikut berjoget Velocity bersama para awak media. Ya pemirsa, inilah momen saat Presiden Prabowo Subianto berkumpul bersama wartawan dalam open house di Istana pada Senin siang. Usai menyalami ribuan warga di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden menyempatkan diri menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden untuk mengikuti tren Velocity yang ramai dipraktikkan warganet saat berkumpul. Presiden pun mengiyakan dan meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya, terutama sejak masa kampanye. Ya pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto Didit Hendy Prasetyo menghadiri halal bihalal di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Putra Presiden Prabowo Subianto Didit Hendy Prasetyo menyambangi kediaman Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Jakarta pada Senin sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kedatangan Didit untuk halal bihalal dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain putra Presiden Prabowo, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga turut menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri. Dalam kesempatan ini, Ahmad Muzani sempat memberikan bocoran tentang suasana di dalam acara tersebut. Meski dalam suasana akrab, Ahmad Muzani menyampaikan tidak ada pembahasan atau pembicaraan soal politik. Iya, Pak Bu Mega, itu ngobrol apa aja sih, Pak? Pertemuan dengan Bu Mega, dengan Pak JK, tidak ada pembicaraan politik sama sekali, bicara tentang lebaran, tentang suasana lebaran, dan ya lebaran semuanya makan-makan, dengan ide Bapak izin, mohon maaf lahir batin, dan makan, ya begitulah kira-kira. Di dalam pun tadi sama suasana. Kan tadi ada Mas Didit juga, ini apakah mewakili Pak Prabowo untuk bertemu dengan Didit? Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Mbak Puan di sini, jadi beliau. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung diarahkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Jokowi dan Iriana Jokowi. Selanjutnya mereka berempat melakukan pertemuan secara tertutup. Ditemui usai pertemuan, Luhut menyebutkan bahwa kunjungannya tersebut merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal, mengingat dirinya pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi.
Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu di sana sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Apa aja Pak yang diobrolin, Pak? Ya diobrolin tidak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun menggelar open house Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Halal bihalal dan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin di Wisma Gubernur Kota Semarang bertema Rumah Rakyat. Selain dihadiri jajaran pemerintah, masyarakat umum juga turut mengikuti open house ini. Open house kali pertama Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi momen silaturahmi bersama masyarakat. Selain menyapa masyarakat yang hadir secara langsung, Gubernur Lutfi juga membagikan bingkisan untuk masyarakat. Pemirsa, ribuan masyarakat Kuningan, Jawa Barat menyambut Hari Kemenangan dengan penuh sukacita. Tak hanya itu, masyarakat Kuningan juga diundang secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di Pendopo Kuningan, Jawa Barat untuk menyantap hidangan khas Lebaran. Agenda open house berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan terbuka bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Kuningan lebih dekat dengan pemimpin daerahnya. Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati pagi tadi melaksanakan sholat Id bersama di Masjid Raya Syarul Islam, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain anggota keluarga, Presiden dan Wapres juga didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka guna menunaikan sholat Idul Fitri. Mendampingi Presiden yakni putranya Didit Prabowo. Sementara itu, Wapres juga didampingi istri dan anaknya. Tak hanya kepala negara, sederet Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir melaksanakan sholat seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Diikuti ribuan jemaah, sholat Idul Fitri pun dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai imam yakni Muhammad Salim Ghazali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alamin. Sementara itu, khotbah Idul Fitri yang disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tolabi Harli, mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik
yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Rahmatullahi wabarakatuh. Usai sholat, Presiden menyapa warga yang menunggunya di area Masjid Istiqlal. Presiden lalu menggelar acara gelar geria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kedermawanan kita selama Ramadan ini semestinya kita lanjutkan lagi 11 bulan ke depan gitu. Lalu dengan keluarga habis ini agenda kapan nih Pak kalau boleh tahu? Setelah ini ke rumah Pak Mendagri, dari rumah Pak Mendagri insya Allah ke rumah Pak Zul, Menko Pangan, beberapa menteri yang ada, kemudian juga ke Istana. Setelah Istana kembali ke kampung halaman di Bogor, ya kita bersilaturahmi bersama kerabat Tandai Taulan di rumah di Bogor. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sholat Id di Masjid Istiqlal. Menko AHY memakai momen Idul Fitri untuk saling bersilaturahmi. Setiap kali kembali ke Masjid Istiqlal ini tentunya ada rasa damai, rasa yang sejuk dan tentunya berbahagia. Tadi bersama Bapak Presiden, kita semua menjalankan sholat Idul Fitri dan juga bersama masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini membawa keberkahan untuk bangsa kita. Bangsa kita diselamatkan dari segala mara bahaya dan tentunya kita bisa melanjutkan segala tugas untuk mencapai cita-cita bersama kita. Pemirsa, warga Yogyakarta berebut gunungan yang dibagikan para abdi dalam Grebek Syawal yang digelar di Keraton Yogyakarta. Sindo Prime segera kembali.